Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah dimanapun Anda berada. Apa kabar Mhm. Anda di hari ini? Semoga Anda semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau agak kurang sehat, ya Betul. kita doakanlah supaya cepat sehat lagi, Iya. cepat bisa menjalankan aktivitas kayak biasanya. Mhm. Tentunya bisa meningkatkan ibadahnya ya. Ya Amin. betul. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang mendengarkan kami di kesempatan kali ini. Hmm? Kita kembali lagi dalam program acara Lagi Lagi on on air. Air. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini nih, Mas Ya. Slamet, Aha. kita akan membahas pembahasan yang cukup penting. Ya. Dan salah satu pondasi umat ini, Yaitu dakwah. dakwah. Ya betul. Ini penting nih Bang Mhm. Biring untuk kita bicarakan. Betul. Soalnya banyak orang itu berpikir bahwasannya Hmm. Allah yang berdakwah biarlah ustadz-ustadz aja lah. Iya betul. Dan kita mah udah biar aja gini aja. Iya betul. Ditambah lagi dakwah dengan pendidikan, Ah. itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dilepaskan. Betul. Begitu kan? Ya, dan Heeh. ternyata Bang Biring sarana-sarana dakwah itu banyak. Betul. Heeh. Jadi harus kita manfaatkan juga. Betul. Dan siapa-siapa saja nanti yang berkewajiban berdakwah, insya Allah akan kita bahas di kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah kita tidak berdua saja, kita Mhm. sudah kedatangan tamu nih, tamu Iya. jauh. Selamat. Tamu jauh dari lantai 2. Ya, ada ketua yayasan kita, Heeh. Ustadz Muslim Maslan MA. Ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa Selamat haluka, Ustaz? Bang Biring. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kita tadi udah bercerita akan tentang dakwah nih Pak Ustadz ya. Iya. Mhm. Heeh. Jadi insya Allah pembahasan kali ini Ustadz kan sudah menangani Mhm. berbagai macam hal-hal yang terlibat dengan dakwah, mulai Iya. dari dai-nya, materinya, dan juga mungkin mad'unya Pak Ustadz. Bahkan metode-metodenya. Iya Nah, betul. Jadi kita nih mau ngobrol-ngobrol ya. Betul. Yang paling penting pengalaman sih. Iya, karena dari situ kita bisa evaluasi kan begitu Mhm. Pak Ustadz ya. Namun sebelum kita Mhm. jauh-jauh ke sana Ustadz, mungkin Mhm. kita boleh nih untuk mendengarkan penjelasan sedikit aja. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan dakwah itu Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iya, Bang Biring sama Pak Slamet nih. Mhm. Mengenai dakwah itu adalah satu kalimat yang universal Mhm. dan setiap ahli melihatnya berbeda sudut definisi. Betul. Akan tetapi intinya muaranya tetap sama. Nah. Maka dikatakan secara bahasa bahwasanya kalimat dakwah Mhm. yang mungkin itu satu kalimat yang sudah familiar ya Betul. bagi orang Indonesia. Jadi kalimat ini adalah kalimat dari bahasa Arab Mhm. dan tidak asing di Indonesia karena udah menjadi satu ejaan baku di bahasa Indonesia. Yes. Nah, kalimat dakwah itu secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab yang disebut dengan da'a yad'u. Da'a yad'u itu adalah memanggil. Mhm. Dalam artian ketika kita manggil misalnya Pak Slamet, Bang Biring, itu Iya. adalah satu ajakan. Jadi itu disebut dakwah secara bahasa. Adapun secara istilah, Mhm. kalimat dakwah itu kemudian diartikan banyak secara Yes. istilah. Ada yang mengatakan bahwasanya dakwah itu adalah dia Islam. Islam. Jadi Islam itu adalah mengajak kepada syahadat, kepada sholat, puasa, zakat, haji. Ada juga ulama mengartikan dakwah itu adalah rukun iman. Mengajak iman. kepada keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada kitab-kitab sampai kepada takdir. Nah itu ta'rif ataupun definisi. Nah intinya bahwasanya dakwah itu adalah satu seruan kepada untuk mengajak seseorang kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau mengajak seseorang kepada Islam yang benar. Nah jadi itulah kalimat singkat didefinisikan bahwasanya dakwah adalah mengajak seseorang, seorang komunikator kepada komunikan, atau seorang dai kepada mad'unya kepada mempraktekkan daripada agama Islam ini. Iya. Nah itu dia definisi. Itu definisi sederhananya, alhamdulillah, mudah dicerna. Iya, kalau udah dipanjang-panjang lebar dijelaskan Bang Biring, masa masih nyambung juga kita. Ya, itu definisi dari dakwah, Iya. mengajak
berarti kita ngajak-ngajak, ayo gini kebaikan Iya. itu dakwah. Dan juga mungkin termasuk melarang juga Pak Ustadz ya. Me- Melarang mereka melarang. dari berbuat Iya. dosa juga Iya. termasuk dakwah ya. Itu makanya dikatakan mengajak untuk mempraktekkan Islam. Mempraktekkan Islam itu kan kadang-kadang, mohon maaf, ketika kita mengajak kepada A, ada orang yang kemudian melenceng kepada B. Betul. Iya. Nah, kita larang dia agar apa? Agar masuk lagi kepada rel A. Jadi ketika orang yang kata Rasulullah itu dalam sebuah hadis, bahwasanya ketika Rasulullah menggambarkan satu garis lurus, dikatakan wa hadza sirati mustaqimah. Bahwasanya ini jalan yang lurus, inilah jalan agama. Dan ada pun kanan kiri yang banyak di garis Rasul dikatakan dan ini subul. Subul itu adalah gangguan. Jadi gangguan dari tujuan itu, tujuan yang lurus, ada subul kanan kiri. Nah, hati-hati, dan ini adalah jalannya setan. Iya. Jadi mencegah orang ketika sudah melenceng itu juga bagian dari mengajak. Oh iya. Nah, dalam artian begitu. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kayak polisi juga ya. Itu nggak boleh lewat sana, nggak boleh lewat sana. Iya betul. Akhirnya Lawan menjaga malah dia. keselamatan itu tadi supaya tetap di jalurnya. Kalau udah belok-belok harus ada orang yang ngingetin, Om Biri. Iya. Ya, itu tadi dakwah. Iya. Kemudian nih, Ustadz, kalau boleh tahu nih, hukum berdakwah itu sebenarnya apa sih, Ustadz? Ya, hukum berdakwah itu kebanyakan orang berpikir dakwah itu tugasnya ustadz, Iya. ya kan, kiai, masyayikh dan sebagainya. Nah, dakwah itu memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Apakah dia wajib yang ainian, dalam artian apakah setiap orang wajib berdakwah, atau dia fardu kifayah. Kalau sudah satu orang melakukan dakwah, gugur yang lainnya, itu khilaf. Akan tetapi yang saya lebih condong adalah mengatakan itu adalah wajib ainian. Dalam artian semua orang wajib. Biarpun kapasitas menjalankan satu kewajiban itu berbeda-beda. Iya. Nah, ada yang bisa di media, contoh Bang Biring sama Pak Selamat, ya kan, Alhamdulillah. bisa menggunakan media ini sebagai media untuk berdakwah. Nah. Ya, jadi kewajiban Bang Biring dan Pak Selamat melalui media. Ada orang yang tidak bisa. Bisanya bagaimana? Bisanya mengantarkan orang untuk melakukan kebaikan. Nah, kewajiban dia adalah melalui media itu. Ada orang yang kapasitasnya bisa di mimbar, maka kewajibannya di mimbar. Jadi kewajiban itu untuk semua orang. Jadi untuk semua orang yang sudah mukallaf itu maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kemampuannya. Maka itulah kata Allah dalam Al-Qur'an itu dikatakan fattaqullaha mastata'tum. Kita beribadah kan, dalam rangka beribadah itu kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa sesuai kadar kemampuan. Dalam artian kemampuan kita apa untuk bertakwa? Kita bisa nyumbang 1 juta, kewajiban nyumbang 1 juta. Bisanya 1.000 yang kita sumbangkan. Masya Allah. Nah, gitu juga dengan dakwah. Bisanya dalam kapasitas besar, sebagaimana kalau kita lihat sahabat ya. Kalau sahabat itu kadang-kadang kalau kita melihat baca sirahnya, bagaimana keinginan mereka dalam menyebarkan Islam ini luar biasa. Jadi kemampuan yang besar, maka pertanyaannya juga besar. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Jadi kalau kita gambarkan ini Mas Slamet ya, bahwa setiap orang sesuai dengan kemampuannya harus berdakwah. Apakah itu dengan memberikan fasilitas, kan begitu kan, memberikan tenaga gitu. Apa yang bisa lah. Apa yang bisa lah kita. di jalan dakwah ini. Bahkan mungkin kalau materi kan begitu kan. Cocok. Kalau nggak sanggup yang ngajak orang ke pengajian pun jadilah, ya kan. Iya betul. Alhamdulillah. Dan nih pemirsa, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang mau gabung di hari ini, kita juga persilakan nih Bang Miring ya. Iya, silakan hubungi kami untuk sahabat Arisalah dan juga sahabat keluarga muslim di rumah. Silakan di 061 7944 282 atau kirimkan SMS Anda di mana? Iya, di 0852 7115 3456. Betul Bang Miring ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya, atau lihat aja lah bagi pemirsa yang di TV yang nonton kita, masuk TV ini ya. Lihat di bawah. Nah, iya. Biasanya ada itu. Biasanya insya Allah. Oh ada. Ada. Ya, kembali kita dalam dakwah. Ternyata wajib. Aduh, berat kali rasanya nih. Tapi Bang Biring, kalau kita tahu keutamaan dalam dakwah itu kita akan semakin semangat.
Iya, Ya kan? kalau kita tahu tujuan dari apa yang kita kerjakan, insya Allah kita akan menargetkan diri kita, memaksa diri kita untuk melakukan itu kan begitu. Betul, ya sama kayak kita kerja. Ini kalau aku Betul. makin banyak kerja, ini gajiku makin besar. Misalnya Insya gitu. Allah. Jadi makin semangat kita. Amin. Ah, sama kayak dakwah. Ternyata dakwah juga memiliki beberapa keutamaan. Iya. Mau tahu miring? Insya Allah lah. Itu pasti harus mau tahu. Iya, kita tanya aja langsung sama Ustadz ya. Mungkin bisa secara sederhana, Ustaz. Iya. Keutamaan dari berdakwah ini agar kita semakin semangat. Iya. Pertama ya, sebelum kita mengenal fadilahnya atau keutamaannya, ada yang masyarakat kita itu harus paham. Iya. Bahwasanya kita ini satu kesatuan unsur yang punya peranan masing-masing tapi punya tujuan yang sama. Makanya yang kita katakan semua lini, orang, tahapan, level itu harus melakukan dakwah. Nah, kronisnya bangsa kita ini, keadaan tentang bagaimana keislaman. Contoh misalnya di Indonesia itu kan kita sekarang ada 264 juta jiwa kita. Yes. Yang dikatakan 80% itu penduduknya muslim. Nah namun itu data dikatakan itu sekitar 100 juta dari orang kaum muslimin yang gak bisa baca Al-Quran. Ya, itu contoh kecil saja. Belum lagi ketika kita melihat grafik tentang orang yang tidak melakukan sholat wajib. Cukup besar. Cukup besar. Kita nggak mesti cari di mana ya orang yang nggak melakukan sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Harus di Jakarta, di Semarang, nggak mesti. Itu kita cari di tetangga atau bahkan di keluarga kita sendiri. Di keluarga, ya. Ya kan? Betul. Sama juga kalau dia tadi Anda katakan ada 100 juta orang yang nggak bisa baca Al-Quran kan. 100 juta kalau dari 264 itu kan berarti hampir mencapai angka 50%. Betul. Ya kan? Sekitar 40-an. Berarti kalau kita sederhananya di rumah itu ada 5 orang. Ya kan, dari bapak, dari suami, istri, 3 anak misalnya. Pasti 2 orang di antara mereka nggak bisa baca Quran. Itu pasti di rumah. Nah biarpun kita mengatakan Ustadz mungkin di rumahku semua ada. Iya mungkin di rumah lain ada yang semua nggak bisa. Banyak. Nah itu bandingannya kan. Betul, itu bandingannya. Nah ini kan darurat dia keadaannya. Belum lagi kemaksiatan yang lain yang dilanggar dan lain sebagainya. Nah jadi kita merasa satu kesatuan. Kita ini adalah satu kesatuan yang harus bergerak secara bersama. Jadi contoh dalam media yang paling gampang, contoh misalnya sepeda ya, apa? Sepeda. Bicycle ya, sepeda ya. Bicycle. Kita katakan bicycle. Ya. Sepeda itu kan unsurnya jangan mengatakan wah aku setang merasa bangga ya kan, atau ban merasa. Dan unsur yang kecil itu kemudian contohnya pentil sepeda kemudian merasa terhina, enggak. Dia harus menjalankan berdasarkan fungsinya. Jadi orang yang punya dana harus menjalankan dana. Orang yang bisa mengajak aja. Jadi berdasarkan fungsi dia. Berdasarkan fungsi jangan. Contoh dalam sebuah hadis dikatakan. Ada seorang nenek yang biasa pekerjaannya membersihkan masjid. Kalau kita kan sekarang ini orang marbot ya. Kita bilang marbot masjid ini kita kadang-kadang pandang sebelah mata. Nauzubillah min zalik. Tapi ketika dia meninggal, nenek ini yang biasa membersihkan, ngepel masjid itu yang kita katakan ini mungkin orang yang gak punya pekerjaan, maka dia melakukan itu kan. Nah, Rasul pada saat itu ketika meninggal tidak diberitahu. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, dullani ala qabriha. Tunjukkan kuburannya mana. Rasul begitu menghargai orang ini. Karena dia punya saham di Islam. Nah, dia punya, biarpun pekerjaan kadang-kadang kan kita gampang. Apa sih susahnya? Ketika kita melihat di masjid itu ada Quran yang berantakan kita rapikan, yang kotor kita bersihkan, sejadah yang terlipat kita rapikan. Apa susahnya? Begitu juga dengan dakwah, apa susahnya yang kita mampunya menyebarkan misalnya media sekarang. Melalui apa sih susahnya kita bilang yuk ngaji Al-Quran kalimat itu. Contoh misalnya, Imam Bukhari itu menjadi imam yang besar. Karena gurunya pernah manggil dia, dilihat Bukhari, dipanggil tulisannya jelek ini asal. Kata gurunya kayaknya tulisanmu ini seperti muhaddisin. Kemudian dari kalimat itu kemudian Bukhari merasa besar, termotivasi.
Oke. Padahal kalau kita kan kadang-kadang menjadi guru ya kan Pak Selamat Bang Biring kan. Kadang-kadang ini tulisanmu kok jelek kali sih. Udah sejak kapan belajar nulis? Sakit mataku gitu. Nah, sakit mata kali lihat. Sampai-sampai Nah. yang nulis pun nggak bisa baca. Iya. Kadang-kadang kalimat yang sederhana, makanya kita ketika berdakwah itu sampaikan saja ke orang. Nah itu kadang-kadang kita nggak tahu kalimat mana yang kemudian diterima orang. Kadang-kadang kita, masya Allah ya, kita cukup menyampaikan. Kadang-kadang dia sudah menjadi orang, dia sampaikan ke kita, Ustadz, ingat sama saya. Kita bilang enggak, lupa saya. Ustadz saya sekarang udah jadi ini, tahu Ustadz kenapa itu? Karena perkataan Ustadz waktu dulu di kelas, Ustadz mengucapkan ini, saya termotivasi. Kita nggak tahu dia termotivasi dengan kalimat yang kecil. Betul. Nah itu kadang-kadang yang kita remehkan itu padahal besar. Oke, alhamdulillah. Dan masalah fadilah, mungkin begini Mas, mungkin bisa nanti kita lanjut. Oh ya, boleh. Kita harus break dulu. Oke. Baiklah sahabat keluarga muslim, insya Allah akan kita lanjutkan nanti perbincangan kita yaitu tentang fadilah yang sempat tertunda ya. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.